Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa, Mas? Hausan, Nanda, Gulam, Husni. Hari ini adalah hari guru, gitu ya. Harapan Ustadz dengan peringatan hari guru ini kita mampu belajar, begitu ya. Sebagaimana seorang muslim, ya, kita tentu tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk menuntut ilmu, gitu ya. Karena pada dasarnya nanti ilmu itu yang akan kita bawa sampai kehidupan yang abadi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4 tujuan bangsa Indonesia, ya, di alinea keempat, ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Insya Allah kalian sudah hafal, sering mendengar itu. Dan hari ini kita nanti akan membahas di tujuan bangsa Indonesia yang keempat, begitu. Nah, sebelumnya Ustadz akan tampilkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. KD-nya yaitu menganalisis dinamika peran Indonesia, ya, dalam perdamaian dunia sesuai dengan UUD 1945. Kemudian ada tujuannya, Ustadz juga tampilkan. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menjalin hubungan internasional dengan negara-negara dunia. Menjalin hubungan internasional merupakan salah satu perwujudan tujuan nasional. Tadi sudah kita bahas, ya, berkaitan dengan tujuan nasional yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mengapa Indonesia perlu menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain? Ya, seperti kita ketahui, kita sebagai manusia sosial, ya, negara juga demikian. Negara itu tidak bisa hidup sendiri. Negara yang pertama kali mengakui Indonesia menjadi negara merdeka apa? Palestina, Mesir. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara sendiri, gitu kan, ya, harus mendapat dukungan dari negara-negara lain. Dalam menjalin hubungan internasional, nah, kita mengenal istilah politik luar negeri. Politik luar negeri yang digunakan bangsa Indonesia, politik bebas aktif. Indonesia itu memiliki kebebasan dalam berhubungan dengan siapapun tanpa ada batasan, tanpa ada intervensi dari negara manapun. Kita bebas, kita merdeka untuk menjalin hubungan aktif. Maksudnya di sini adalah kita memiliki keharusan untuk aktif di dalam hubungan itu. Ini salah satu tujuan utama, ya, di dalam hubungan internasional adalah memecahkan masalah global. Pandemi, ya, COVID-19 itu adalah masalah global. Hampir semua negara itu terdampak, ya, COVID, begitu ya. Otomatis ekonominya kena, kemudian sosialnya kena, pendidikan apalagi, dan seterusnya. Jadi permasalahan global itu sangat banyak, ya. Jadi kita mengetahui bahwa melalui hubungan internasional nanti diharapkan masalah-masalah itu terpecahkan dengan maksimal secara bersama-sama. Sekarang Ustadz ajak kalian nonton video, ya, kaitan dengan peran Indonesia sejauh mana sih mengenai isu-isu internasional terbaru, gitu ya. Mayoritas sedih, ada yang sampai empati, ada yang sampai simpati. Dampak perang bagi bangsa Indonesia dari Ukraina apa, Habib? Dampaknya itu lebih ke bahan pangan sebenarnya. Bahan pangan. Ya, jadi Indonesia kan terdapat salah satu makanan yang sangat terkenal, yaitu Indomie. Nah, bahan-bahannya Indomie itu kan salah satu bahan utamanya kan gandum. Sementara itu gandum itu produsen utamanya itu berada di Ukraina, sedangkan Ukraina sedang berperang kepada Rusia, sehingga kemarin kan sempat ramai harga Indomie itu kan sempat melonjak, ya, Dad. Harga mie instan sekarang naik melambung, gitu ya, di Indonesia, yaitu Indomie, karena bahan dasarnya adalah gandum, ya, yang mana kita selalu ketergantungan impor dari Ukraina.
sejarah dari bangsa Indonesia dan dunia. Presiden Jokowi. Ya, tadi kita melihat videonya Presiden Jokowi melakukan lawatan kunjungan, ya, kemana? Ke Ukraina dan Rusia. Mas, resikonya besar sekali karena kondisinya adalah sedang perang dia. Tapi karena Presiden Jokowi menjalankan amanat konstitusi, ya, undang-undang dasar dalam menjaga perdamaian dunia, Indonesia kebetulan berhubungan baik dengan kedua negara itu. Disinilah Indonesia memiliki peran, ya, di dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ini nanti ada tugas kelompok, ya. Kalian nanti mencari kasus internasional yang mungkin terbarukan yang terjadi di wilayah internasional. Kalian nanti analisis peran Indonesia dalam kasus tersebut, ya, melalui hubungan internasional. Di sini juga ada tutorial cara untuk memasukkan ke Google Site, ya. Kita bagi kelompoknya. Ustadz menggunakan generator kelompok acak. Ini mau mengambil kasus apa, Mas? Itu apa? Konflik Cina dan Taiwan, ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil analisis tentang konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Mari kita analisis bersama. Yang pertama adalah faktor penyebab. Adapun faktor penyebab antara perang Israel dan Palestina adalah keduanya ingin melakukan atau ingin mendirikan sebuah negara di tanah yang sama. Wilayah geografis yang diperebutkan antara Palestina dan Israel terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Wilayah tersebut kini diberi label Israel di peta. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Banyak korban terutama warga sipil Palestina. Selain itu, banyak bangunan yang rusak akibat bom yang digunakan dalam perang. Yang ketiga, solusi dari kasus tersebut. Sebenarnya konflik ini sudah dibawa dan dibahas di tingkat PBB. Ketika Dewan Keamanan tidak tetap mengusulkan penyelesaian konflik dengan jalur damai dan pemberian sanksi kepada Israel. Namun, Amerika menggunakan hak vetonya untuk membatalkan upaya tersebut. Oke, lanjut keempat, yaitu peran Indonesia dalam kasus tersebut. Peran Indonesia cukup besar, ya, di sini dalam konflik berkepanjangan tersebut. Diantaranya itu mengirimkan tenaga medis, relawan, bahkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian tersebut. Ustaz, berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, silakan. Ya, jadi sebenarnya ini saya juga masih terheran-heran dengan konflik yang satu ini. Kira-kira kita diskusikan bersama nih, apa sih penyebab paling besar sampai mereka seperti itu, tidak punya belas kasihan, bahkan di mana-mana kalau namanya perang itu kan seperti yang Rusia lakukan. Rusia saja istilahnya menginvasi Ukraina saja, tidak mengincar rakyat sipil, ya, apalagi wanita maupun anak-anak. Bagaimana kok bisa Israel itu dengan teganya membunuh anak-anak, wanita gitu dengan tanpa ampun? Itu kira-kira tahu nggak penyebabnya apa gitu sampai seperti itu? Apa yang sampai diincar? Apakah mati-matian sampai harus membunuh anak-anak, membunuh para wanita? Itu kenapa? Dan sudah lama juga. Mungkin alasannya karena warga Palestina itu sangat cinta dengan Palestina sehingga mereka akan mati-matian membela Palestina. Kemudian karena mereka sangat mati-matian, mereka itu pasti akan menyusahkan lah bagi aparat Israel, sehingga mau tidak mau aparat Israel harus menyingkirkan warga Palestina yang melindungi tanah air mereka. Terus ada lagi yang sedikit saya kritisi, kenapa ya kita ini kan ada yang namanya organisasi atau suatu persatuan yang namanya PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itulah. Nah, itu kan tugasnya ya untuk ya mungkin membantu terkait perdamaian dan sebagainya. Bagaimana mungkin ketika Rusia menginvasi Ukraina itu di mana-mana tulisannya stop invasion dan mendukung Ukraina itu, bahkan saya ambil contoh di sepak bola itu, ya, tulisannya stop invasion. Bahkan pemain-pemainnya pun memakai atribut yang mendukung bahwa jangan menyuruh Rusia itu untuk berhenti menginvasi Ukraina. Tapi kenapa ketika Palestina yang dibahas itu selalu
dihalang-halangi atau istilahnya dihapus, jangan sampai ada yang mendukung Palestina itu, bahkan ya mungkin sampai menghancurkan karirnya kalau nggak salah Mesut Ozil, terus ada juga pemain atau nggak salah namanya Muhammad El-Neni dan sebagainya, itu yang menunjukkan identitas terkait Save Gaza atau Save Palestina itu malah kena sanksi. Itu kira-kira kenapa? Itu masih terheran-heran saya seperti itu. Izin menjawab pertanyaannya Mas Yafi ya. Jadi alasan kenapa PBB itu apa namanya, ketika ada konflik antara Ukraina dan Rusia itu banyak sekali terbentang kayak poster-poster ataupun slogan apa sih namanya, kampanye ya, dikampanyekan itu stop perang antara Ukraina dan Rusia, akan tetapi antara Israel dan Palestina itu seperti dilupakan atau bahkan tidak ada yang mendukung. Alasannya sederhana, karena ini hubungannya masalahnya itu dengan kerjasama. Jadi antara PBB itu kan bisa dibilang pemimpinnya atau yang mengendalikan itu Amerika. Nah, Amerika itu bekerja sama dengan Ukraina. Jadi karena ada Rusia juga memiliki masalah dagang juga, atau ya masalah itulah dengan Amerika gitu kan. Jadi dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, otomatis Amerika selaku pengendali PBB itu pasti secara otomatis akan membentangkan slogan ataupun membentangkan poster-poster stop war. Sedangkan konflik antara Palestina dan Israel itu udah jelas kelihatan juga ya, antara hubungan Amerika dengan Israel. Jadi Amerika itu justru malah mendukung penuh serangan Israel atas Palestina. Ya begitulah politik dunia. Baik. Ustadz pengen mengajak kalian ice breaking sebentar. Ya, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentingkan, bernyanyi bersama. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, loncat ke depan, loncat ke belakang, bernyanyi bersama. Kuk 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 piek piek, kuk 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 piek piek, ngek. Ustadz akan melakukan sebuah penilaian. Ini hasil daripada pekerjaan tadi. Ini nilai tertinggi ada 100, nilai terendah 74, rata-ratanya adalah 87,65. 3 anak yang di bawah KKM. Nanti yang sudah mencapai KKM, nanti kita akan melanjutkan di bab tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, yang belum, nanti kita akan melakukan remedial. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ustadz minta ada salah satu dari kalian menyimpulkan materi kali ini. Kita tuh kan tadi seperti tadi yang dibahas, kita tuh makhluk sosial ya, jadi harus berhubungan dengan negara lain. Kalau kita sama negara lain justru malah saling perang atau saling konflik atau saling bermusuhan, ya kita tidak akan bisa hidup dengan negara lain. Kan kita juga butuh bahan-bahan atau barang-barang atau apapun itu dari negara lain untuk bekerja sama, dan negara lain juga ada yang membutuhkan sesuatu atau apapun itu dari negara kita. Maka dari itu internasional itu sangatlah penting untuk kita jaga agar ya istilahnya tali silaturahmi antar negara itu tetap terjaga dan baik, sehingga segala urusan atau apapun itu berjalan dengan baik juga tentunya. Jadi kesimpulannya adalah sangat penting, apalagi untuk menjaga perdamaian dunia. Disinilah peran Indonesia dipertaruhkan gitu ya. Jangan sampai Indonesia hanya sekedar negara yang pasif begitu kan ya. Ibarat seperti tangan ya. 5 jari ini adalah salah satu bentuk kerjasama. Ya, kerjasama internasional, hubungan internasional antara jari satu dengan yang lain. Ini negara 1, 2, 3. Ini kalau bersama-sama akan lebih kuat, ya, akan lebih kokoh dan mudah untuk mencapai tujuan ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Silakan untuk disiapkan. Cukup sekian. Ustaz akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.